Shalom, puji nama Tuhan, 8 bulan sudah kita lalui sepanjang tahun 2022. Memasuki bulan ke-9 atau bulan September, kita awali dengan beribadah bersama-sama di Minggu 4 September 2022. Dengan tema besar, hidup dalam iman. Mari memulai ibadah kita dengan membaca panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita akan bersyukur bersama-sama karena kita memiliki Bapa yang setia. Dengan memuji Tuhan, ku mau selalu bersyukur akan menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pagi hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena berkat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang, untuk perlindungan, untuk pemeliharaan yang senantiasa Tuhan berikan. Bapa, di minggu yang cerah ini kami datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu Bapa, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami. Sucikan, kuduskan pikiran kami, ruangan atau tempat di mana kami saat ini beribadah bersama-sama. Kiranya tidak ada gangguan yang berarti yang akan mencuri firman Tuhan yang akan disampaikan dari hati kami, dari pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini juga ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Tidak ada perkara besar atau masalah besar dalam hidup kita yang tidak mampu kita selesaikan jika Allah ada di pihak kita. Mari kita pujikan dengan penuh iman, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Serta dengan
Pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Roma 4 ayat 17 sampai 21. Saya akan membacakannya dan silakan saudara menyimaknya. Ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Firman Tuhan akan dibahas lebih lagi dalam khotbah pendeta Diki Andreas yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan, dan di awal bulan ini mari kita serahkan dengan penuh kejujuran persembahan dan persepuluhan kita kepadanya. Panggilan persembahan diawali dari Ibrani 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Kita akan serahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang kami terima. Kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan memberikan kesibukan kepada setiap kami untuk kami boleh bekerja, menghasilkan berkat bagi keluarga kami, berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, saat ini kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami dengan penuh iman kepada Tuhan. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang terus menerus ada dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan ini dengan ketulusan hati kami, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Abraham dan imannya. Pendeta Diki Andreas akan menjelaskannya kepada kita semua. Namun sebelumnya mari persiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji bersama Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali berjumpa di minggu pertama bulan September. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan telah menolong kita di sepanjang bulan-bulan yang telah kita lalui. Dan Bapak Ibu Saudara, di bulan yang baru ini kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu mengenai hidup dalam iman, hidup dalam iman. Harapan dan doa saya melalui pemberitaan firman Tuhan di sepanjang bulan ini, iman kita kembali dikuatkan, iman kita kembali diteguhkan, iman kita kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena saya menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Ada banyak situasi di sekitar kita yang kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, kita akan mudah menjadi khawatir, kita akan takut menjalani hari-hari ke depan. Karena dunia ini sedang digoncang dengan krisis, khususnya krisis pangan dan energi. Dan ini melanda, termasuk bangsa kita. Oleh sebab itu, kita perlu sungguh-sungguh mendoakan bangsa kita, supaya bangsa kita mampu mengatasi krisis yang sedang terjadi ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya hidup oleh iman inilah yang akan menolong kita untuk bisa mengatasi kekhawatiran, untuk bisa mengatasi ketakutan dalam hidup kita. Seperti yang Rasul Paulus pernah katakan di dalam satu ayat firman Tuhan, 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 7. Dia berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya iman inilah yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan pagi ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan, dan saya mau memberi judul khotbah saya pagi ini, yaitu Abraham dan imannya. Kita akan belajar melalui Abraham, bagaimana ia beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pagi ini, mengingatkan kita kembali akan janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan membuat keturunan Abraham seperti debu tanah banyaknya, seperti bintang-bintang di langit. Kejadian 15 ayat 5. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan sekali saja berjanji, tetapi Tuhan berkali-kali harus mengulang janji ini kepada Abraham. Kenapa? Karena Tuhan tahu memang pada saat janji itu datang kepada Abraham dan istrinya Sarah sudah lanjut usia. Bahkan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mengerti bahwa Sarah mandul. Dan Alkitab berkata rahimnya telah tertutup. Sehingga secara ilmu kedokteran mereka punya usia bukanlah usia yang produktif. Usia yang tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan. Sehingga kalau kita pelajari Alkitab kita, mereka berdua sempat tertawa ketika mereka mendengar janji Tuhan itu datang kepada mereka, bahwa mereka akan memiliki keturunan seperti debu tanah banyaknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya mereka sungguh melihat janji itu digenapi. Keturunan mereka seperti debu tanah banyaknya. Termasuk kita adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengerti penantian Abraham dalam menantikan anak ini bukanlah penantian yang mudah. Mereka perlu tekun di dalam iman. Kenapa? Karena perlu waktu bertahun-tahun. Hingga Abraham dan Sarah ini bisa melihat seorang anak lahir dari hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka perlu waktu 25 tahun. Dan kita tahu juga di dalam Alkitab menjelaskan bagaimana Abraham pun pernah gagal dalam iman. Ketika dia harus mengikuti nasihat istrinya untuk mengambil Hagar, orang Mesir itu menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun di tengah ketidaksempurnaan iman Abraham, ada yang perlu dan patut untuk kita teladani dari iman dari seorang yang bernama Abraham. Bagaimana perjalanan imannya? Apa yang bisa kita teladani?
Minimal ada 2 hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini dari Abraham dan imannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari Pak Pendeta? Apa yang bisa kita teladani dari Abraham ini? Yang pertama saya pelajari, lihat ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita teladani dari Abraham? Yang pertama yaitu tetap berharap walaupun tidak ada dasar. Sekali lagi saya ulang, tetap berharap. Abraham tetap berharap walaupun tidak ada dasar untuk Abraham berharap. Walaupun tidak ada alasan untuk Abraham berharap. Pertanyaannya, mengapa tidak ada dasar? Mengapa tidak ada alasan untuk Abraham berharap? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya ada di dalam ayat 19. Saya akan bacakan ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi inilah yang membuat Abraham itu gak ada alasan sebenarnya untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa? Karena tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya yang sudah lanjut. Bahkan rahim istrinya sudah tertutup. 2 alasan itu yang menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk Abraham berharap. Tetapi yang luar biasa dan yang patut kita teladani, Abraham tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Ini yang perlu kita teladani. Abraham tetap berharap. Alkitab berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh meneladani dari iman Abraham ini. Tetap berharap meskipun tidak ada dasar. Tetap berharap meskipun tidak ada alasan untuk kita berharap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selama harapan kita, perhatikan ini, selama harapan kita sesuai dengan janjinya, sesuai dengan firman Tuhan, tetaplah miliki harapan itu kepada Allah. Mungkin kasusnya berbeda. Mungkin harapan Bapak Ibu Saudara berbeda dengan harapan Abraham. Tetapi pagi ini saya mau meneguhkan Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah tetap miliki harapan kepada Tuhan. Contoh, Pak Pendeta, saya punya harapan untuk anak saya. Harapan saya kelak anak saya menjadi anak Tuhan yang berhasil, punya masa depan yang baik. Dia jadi anak Tuhan yang sukses, anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi saya ragu Pak Pendeta, apakah itu mungkin bisa terjadi? Soalnya nggak ada dasar untuk saya berharap itu bisa terjadi. Kalau saya melihat usaha saya seperti ini, seperti kondisi keuangan saya seperti sekarang ini, saya sepertinya nggak mungkin anak saya bisa berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau itu keraguan kita, keraguan Bapak Ibu mengenai keberhasilan anak, pagi ini Tuhan mau ingatkan, tetap miliki harapan kepada Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan, berdoa dengan sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jangan hilang harapan kita. Kalaupun kita melihat kondisi yang saat ini sepertinya mustahil. Tetapi pagi ini Tuhan ingatkan, tetaplah berharap pada Tuhan. Pak Pendeta, saya memiliki harapan suami saya, istri saya, atau orang tua saya bisa mengenal Tuhan. Tetapi sepertinya nggak mungkin Pak Pendeta. Sepertinya nggak ada alasan untuk saya bisa mempercayai hal itu bisa terjadi. Kalau saya melihat keras kepalanya dia, kalau saya melihat bagaimana sikapnya, kalau saya bicara tentang Tuhan, dia langsung menolak, dia langsung menutup hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan. Kalau harapan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, saya katakan pagi ini, berharap, berdoa, dan berilah contoh bagaimana hidup kita diubahkan Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan
yang bagi kita mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta, saya memiliki harapan, punya usaha baru, punya pekerjaan yang lebih baik. Tapi kayaknya kalau melihat kondisi seperti ini, krisis terjadi di mana-mana, kayaknya nggak mungkin. Nggak ada alasan untuk saya melihat harapan itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, tetaplah berharap pada Tuhan. Kalau harapan kita sesuai kehendak Tuhan, berharap, berdoalah, lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh dan serahkan hasilnya kepada Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta, saya memiliki harapan kelak. Saya punya rumah sendiri. Saya nggak lagi ngontrak. Saya nggak harus tinggal dengan orang tua lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau melihat usaha saya seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berharaplah, berdoa, berusaha, berserah. Kalau itu sesuai kehendak Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Allah sanggup melakukannya. Abraham berharap meskipun tidak ada dasar. Meskipun tidak ada alasan dia berharap. Tapi Alkitab berkata, dia berharap dan percaya juga kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya, sungguh-sungguh Tuhan melakukan yang mustahil menjadi sesuatu yang kenyataan. Abraham memiliki keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Kita bisa belajar dari Abraham. Tetap berharap walaupun tidak ada alasan untuk Bapak Ibu dan saya berharap. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Abraham dan imannya? Yaitu Abraham percaya akan janji Allah. Sekali lagi saya ulang. Yang perlu kita teladani yaitu percaya akan janji Allah. Roma 4 ayat 20, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Abraham menerima janji Allah, dia mengetahui kondisi fisiknya sudah sangat lemah. Dia tahu bahwa rahim istrinya sudah tertutup. Tetapi yang luar biasa, Abraham tetap percaya sama janji Allah. Dia tidak bimbang, walaupun janjinya tidak langsung digenapi. Tapi dikatakan dia malah memperkuat imannya dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh saya bertanya kepada kita semua, pernahkah Bapak Ibu dan saya ragu terhadap janji Tuhan? Kita mulai bimbang terhadap janji Tuhan. Biasanya apa yang membuat seseorang meragukan janji Tuhan? Karena mungkin dia udah berdoa tetapi sepertinya nggak ada perubahan. Sepertinya nggak ada tanda-tanda doanya dijawab. Apa yang membuat seorang ragu akan janji Tuhan? Merasa Tuhan nggak peduli. Merasa Tuhan, ini mustahil. Nggak mungkin bisa. Keadaan semakin justru didoakan semakin tidak baik. Seringkali hal itu membuat kita ragu akan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika keadaan yang kita alami saat ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita doakan selama ini. Dan itu mampu mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Seringkali membuat kita jadi ragu akan janji Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kita, jangan ragu akan janji Tuhan. Kita belajar dari Abraham, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Justru dia menguatkan imannya, dia memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Abraham dengan penuh keyakinan di ayat 21, Abraham dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Oleh sebab itu, pagi ini tetaplah kuat dalam iman. Kalau mulai ada kebimbangan, Tuhan berdoa sama Tuhan, Tuhan teguhkan kembali iman saya. Tuhan tolong saya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, selama harapan kita sesuai dengan firman-Nya, selama harapan kita
sesuai dengan janjinya. Percayalah, akan ada waktu di mana Tuhan akan menggenapinya. Bapak, Ibu, Saudara, Abraham menyingkirkan segala kekhawatiran, segala ketakutannya. Mungkin saya percaya itu muncul dalam pikirannya. Mungkin Abraham berpikir, apakah saya bisa? Kalau nanti begini, lalu bagaimana? Bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu yang seperti ini? Itu semua bisa muncul, tapi Bapak, Ibu, Saudara, Abraham belajar untuk percaya sama janji Allah. Dan itu yang perlu kita pelajari. Jangan biarkan keraguan. Ya. Saya sebagai manusia menyadari kita bisa ragu. Tetapi kita mau belajar. Jangan biarkan logika kita, perasaan kita mendominasi pikiran kita. Kita percaya, Alkitab kita mengajar kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar sama pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya, jangan biarkan kita membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang kita anggap mustahil. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab kita menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini, kalaupun ada di antara kita yang mulai ragu akan janji Tuhan, mulai bimbang terhadap janji Tuhan, pagi ini, mari teguhkan kembali, mari pegang janji Tuhan, pandanglah Tuhan, pandanglah firman-Nya, yang kalau Dia sudah berjanji, Dia mampu menggenapi. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan kita melihat karena belum digenapi janji Tuhan, membuat kita akhirnya tidak lagi berharap pada Tuhan. Pagi ini, mari teguhkan hati kita. Mari teguhkan kepercayaan kita. Kita belajar seperti Abraham terhadap janji Allah. Dia tidak bimbang. Amin. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan kami kembali. Tuhan, terima kasih untuk teladan dari Abraham. Bagaimana walaupun ia tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada alasan untuk Abraham berharap untuk dia bisa punya anak karena lanjut usia, karena rahim istrinya yang sudah tertutup. Tetapi Abraham tetap berharap pada janji-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah kami boleh terus berharap pada Tuhan. Meskipun tidak ada alasan kami untuk berharap. Tetapi kami percaya pagi ini bahwa sesungguhnya Engkau mampu melakukan jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Bahkan melebihi apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk memegang teguh janji-Mu. Karena janji-Mu adalah janji yang sangat teruji. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, mereka lemah imannya, mereka merasa bimbang terhadap janji-Mu. Tuhan tolong teguhkan kembali iman mereka. Buatlah mereka terus berharap pada Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk tetap teguh dalam janji Tuhan dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Mempercayai janji Allah, tidak bimbang sekalipun kita belum menerima janjinya. Malah justru apa yang belum kita capai memperkuat iman kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh satu
langkah iman yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman yang telah bersama-sama kita dengar dengan memuji bersama walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing dan terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.